Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala habibina wa syafi'ina sayyidid dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Dzikir Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, khususnya kita yang hadir di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kabulkan segala hajat kita, baik urusan dunia dan akhirah. Dijadikan Allah anak, istri, keturunan kita orang-orang yang soleh dan soleha. Yang kami muliakan para alim ulama, tokoh agama, para ustadz, para mubalik, para kiai, mobil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Wafiuddin Sakam selaku wakil talqin Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Jakarta, yang saat ini beliau berada di luar. Mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah kesehatan dan kesuksesan di dalam mengemban misi daripada Syekh Mursyid, guru kita Syekh Ahmad Shahibullah Fatajul Arifin, dalam mengajak umat agar pafirru ilallah wa anibu ilallah, berlari dan kembali kepada Allah. Dan yang kami hormati Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Jakarta dan seluruh jajaran kepengurusannya. Tadi beliau sudah menyampaikan kepada kita ketika makan siang tidak bisa hadir bersama, dan juga Ustadz yang lain, Ustadz Andika dan Ustadz Latif, karena ada mengisi jadwal di tempat lain. Mudah-mudahan semua para ustadz-ustadz kita yang masih muda dan masih semangat di dalam terus untuk mengembangkan TKN Pondok Pesantren Suryalaya, dan mereka semua senantiasa diberikan kesehatan dan terus ditambah-tambahkan Allah ilmu pengetahuannya, dan diberikan kekuatan kesabaran di dalam menuntun, membimbing para ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Dan juga yang kami hormati para undangan, para hadirin wal hadirat, semua ikhwan wal akhwat. Mudah-mudahan kita bersama-sama hadir pada malam hari ini dapat untuk saling menambah pengetahuan dan ilmu pengetahuan, untuk kita semakin kuat di dalam mengamalkan apa yang menjadi tuntunan Syekh Mursyid
guru kita Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai makhluk yang bernama manusia. Tentunya ini adalah satu anugerah bagi kita, dan semua kita pasti tidak ada yang pernah pesan untuk dijadikan manusia, tapi Allah memilih kita untuk dijadikannya sebagai manusia. Dan Allah jadikan kita di dalam perjalanan kehidupan makhluk yang bernyawa ini, tentu ada akhir daripada perjalanan hidup kita, yaitu disebut dengan kematian. Nah, maka adanya hidup dan mati itu rahasianya Allah ingin menguji kepada manusia itu siapa yang amalnya terbaik. Jadi bukan siapa yang tenar atau punya jamaah banyak atau yang disegani dan sebagainya, tapi tujuannya adalah hidup dan mati itu agar manusia, siapa yang paling bagus amal di antara kita. Karena Allah jelaskan di dalam muqaddimah tadi, Allah berfirman di dalam surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di dalam kekuasaannya segala kerajaan yang ada di bumi ini, dan Allah maha kuasa dan maha berkehendak. Dan Allah menjadikan hidup dan mati itu supaya menguji agar siapakah di antara manusia itu yang bagus amalnya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kita bagaimana mewujudkan agar amal-amal kita menjadi bagus, tentunya adanya pengetahuan, baik amaliyah syariat lahiriah atau juga amaliyah ruhiyah di dalam masalah ketasawufan atau masalah ruhani. Maka semua itu bisa bagus kecuali hanya ada ilmu. Tanpa ilmu sesuatu tidak akan bisa menjadi bagus. Bagaimana membersihkan hati, bagaimana kita bisa untuk mengingat Allah, mencintai bahkan merindukan kepada Allah, tanpa pengetahuan tidak bisa. Dan di dalam masalah pengetahuan, khususnya di dalam masalah-masalah kerohanian, itu tidak bisa hanya kita mengkaji secara keilmuan, hanya sekedar membaca buku atau juga kita menghadiri seminar atau kita hanya sekedar duduk di majelis-majelis ta'lim, lalu dengan seperti itu sudah bisa membentuk keadaan rohani kita. Nah, itu tidak akan mampu, kesulitan. Nah, maka ada satu metode yang sangat mudah untuk membentuk keadaan rohani manusia, yaitu dengan satu metode di dalam ilmu thariqah. Jadi di dalam tasawuf itu ada namanya thariqah. Maka thariqah itu mazhab di dalam ilmu tasawuf. Nah, maka dengan thariqah lah kita akan mampu membentuk keadaan rohani kita sehingga bisa menjadi baik. Kalau tidak akan mampu. Maka dengan thariqah itu kita bisa mengingat Allah, bisa menghilangkan sifat yang tercela dalam diri kita, dan juga bisa kita mencintai, merindukan Allah.
Tanpa seperti itu, tanpa bimbingan daripada seorang syekh yang mursyid, maka tidak bisa kita untuk mewujudkan bagaimana merubah, membentuk keadaan rohani yang lupa jadi ingat, yang tidak cinta bisa jadi cinta, bahkan sampai kepada rindu kepada Allah. Kalau cinta kita kan hanya di lisan. Dulu itu hanya di lisan. Lisan kita berkata cinta, tapi qalbu kita penuh sesuatu selain daripada Allah. Karena hakikat cinta itu bukan ucapan di lisan. Apa yang banyak kita ingat, itulah hakikatnya kekasih kita. Nah, kita kalau tidak punya guru untuk menuntun agar bisa ingat kepada Allah, apa yang kita ingat? Paling yang kita ingat anak, istri, pekerjaan, masalah dari tidur, mau tidur sampai dalam tidur, bahkan nanti ketika bangun tidur. Hanya 24 jam yang diingat hanya seperti itu saja. Nah, ini sangat membahayakan dan sangat memprihatinkan kepada kita sebagai makhluk Allah yang dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Karena khawatirnya kita dijadikan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini hanya sekedar ucapan biasa atau hanya pengakuan kita. Tapi faktanya kita menjadi khalifahnya syaitan. Yang ditakutkan oleh Rasulullah kepada umat ini, kata Rasulullah, nanti akhir zaman itu bermunculan. Akhir zaman itu wujuduhum wujudul adamin wa qulubuhum qulubus syayatin. Tubuhnya Adam, ganteng, tampan, cantik. Kita ini sekarang Bapak Ibu mau model seperti apa, muka kita di model seperti apa bisa. Yang hidung pesek jadi mancung bisa. Yang dagunya dagu yang lebar bisa jadi lancip dan sebagainya, kulitnya yang kasar jadi lembut, tubuhnya bagus, tapi wa qulubuhum qulubus syayatin, qalbu mereka itu 24 jam bersama syaitan. Nah, ini yang perlu kita cari solusi agar kita bisa benar-benar menjadi khalifah Allah di muka bumi, dan juga benar-benar kita bisa mewujudkan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cinta yang palsu, cinta hanya sekedar bahasa cinta untuk merayu kepada Allah, tetapi sebenarnya kita tidak mencintai Allah secara hakikat. Nah, dengan belajar thariqah, kata Imam Ghazali, yang paling cepat untuk kita bisa mengingat kepada Allah, belajar thariqah Naqsyabandiyah. Itu kata beliau di dalam satu kitab dijelaskan. Maka yang tercepat kita untuk belajar bagaimana bisa mengingat Allah itu belajar thariqat Naqsyabandiyah. Karena Naqsyabandi ini murni hanya menanamkan ismudzat di dalam sir, sehingga kita bisa mengingat. Kadang Bapak Ibu coba kita balik ke belakang, dulu kita belum berthariqah. Ketika para ustadz, para mubalik, para penceramah kita menyampaikan agar kita selalu mengingat Allah, banyak mengingat Allah. Bapak Ibu jangan sampai lupa kepada Allah. Seolah-olah ketika disampaikan para penceramah itu kita sudah bisa mengingat Allah, dan tidak ada inisiatif ingin bertanya. Tapi setelah pulang bingung, apanya yang diingat, di mana letak ingatnya itu, apa isinya. Tambah dia bertanya terus ke dalam dirinya, tambah bingung dia menjawab sendiri.
Nah, seolah-olah umat ini ketika dia bisa menyebut nama Allah, dia menganggap itu sudah mengingat Allah. Nah, di sini satu kekeliruan besar. Makanya akhirnya 24 jam dilecehkan, diinjak-injak iblis tanpa perlawanan. 24 jam dia bersama iblis. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Yang kita khawatir Bapak Ibu, 24 jam bersama iblis. Kalau orang itu 24 jam bersama iblis, kira-kira bisa tidak jadi kekasih Allah? Kan tidak bisa. Mana bisa jadi kekasih Allah dia 24 jam bersama dengan yang dibenci, yang tidak disukai oleh Allah. Walaupun dia sudah sholat, walaupun dia banyak melakukan kebaikan, bahkan dalam sholat pun dia tetap masih dikuasai oleh iblis. Cuma tubuhnya saja di tempat sujud, di sejadah, tubuhnya saja menghadap kiblat, tapi qalbunya berpaling daripada itu semua. Nah, ini maka kita perlu luruskan, perlu kita cari satu pengetahuan lagi. Kita sudah faham tentang syariat, sudah kita kaji dengan benar pada ahli syariat. Nah, kita tingkatkan lagi pengetahuan agar kita mempelajari satu pengetahuan dengan metode thariqah. Jangan tertipu dengan bahasa orang-orang yang mengatakan thariqah itu bid'ah, thariqah itu macam-macam bahasa. Tanpa belajar thariqah, tasawuf melalui metode thariqah, orang tidak akan bisa menjadi kekasih Allah. Walaupun Bapak Ibu hafal 1000 kitab dengan rincian pahaman-pahamannya, tanpa dia berthariqah tidak akan bisa menjadi kekasih Allah. Kita tanya sama orang itu, bagaimana mengingat Allah itu? Walaupun mengeluarkan seluruh energi pengetahuannya, seluruh ilmu pengetahuan yang dikajinya itu dikurasnya untuk dia bisa mengingat Allah, tetap tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa mengingat Allah, bagaimana bisa jadi kekasih Allah? Itu dijelaskan di dalam kitab Buniyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Orang untuk mencapai maqam kewalian itu melalui 2 tahapan. Kata beliau, yang pertama dengan tahapan murad, yang kedua dengan tahapan sebagai murid. Kalau murad itu memang Allah menghendaki. Muradun diambil dari kata dasar arada yuridu iradatan bahwa muridun wa dzaka muradun. Murad itu orang yang dikehendaki Allah jadi wali. Ini tidak bisa diambil patokan ini. Kita tidak bisa berkata saya biar seperti ini, santai-santai, hura-hura, rame-rame, kalau Allah mau jadikan saya wali, insya Allah saya jadi wali. Ini tidak bisa diambil patokan. Sampai mati tidak berubah orang itu. Tapi ada yang Allah kehendaki seperti itu. Siapa yang dikehendaki Allah jadi wali tanpa guru? Yang dikehendaki Allah jadi wali tanpa guru, diceritakan beliau adalah Uwais Al-Qarni. Uwais ada enggak gurunya? Tidak ada. Bahkan maqam kewalian Uwais itu Kutubul Ghaus, wali kutub yang sanggup menolong orang lain. Ada satu cerita dulu. Pada masa Uwais Al-Qarni masih hidup,
Jadi di satu negeri itu mereka membawa barang dagangan menuju ke satu negeri lain, menyeberang laut. Ketika semua para pedagang ini sudah memasukkan barang dagangannya di dalam kapal yang untuk menyeberang membawa barang dagangan mereka, kurang lebih pedagang itu yang ikut di kapal 200 orang pedagang. Jadi cukup besar kapalnya. Ketika sudah berjalan kapal itu di tengah laut yang tidak terlihat lagi batasnya, di tengah laut lepas, terjadilah sebuah angin badai yang dahsyat. Lalu terjadilah gelombang besar. Hanya gelombang menghantam kapal, masuk ke dalam kapal air. Semakin lama semakin banyak masuk, menjeritlah seluruhnya orang yang 200 orang pedagang ini. Mereka berkata, kita semua akan binasa, habislah seluruh barang dagangan kita. Jadi yang mereka mikir ya dagangan aja. Yang dipikirnya, habis sudah harta kita akan binasa, kita juga akan binasa. Jadi sudah panik semua orang yang ada dalam kapal itu. Karena badai, karena gelombang, karena air yang sudah memenuhi kapal. Tiba-tiba ada seorang pemuda. Pemuda ini keluar dari dalam kapal, dia meloncat keluar kapal, berdiri di atas gelombang. Ketika berdiri di atas gelombang, penumpang semua yang dalam kapal ini berteriak, ya wali Allah tolong kami, ya wali Allah tolong kami. Ini baru dalam dunia ya. Nanti kita mengharapkan syafaatnya para wali di akhirat nanti. Syafaatnya guru-guru. Di mana lagi minta tolong kita? Seperti kasus yang di tengah laut ini. Minta tolong sama temannya, ada yang bisa nolong tuh. Lalu tidak dihiraukanlah oleh seorang yang tadi keluar dari kapal. Ternyata di dalam kapal ini rupanya ada yang memiliki satu ilmu pengetahuan. Dia berkata, ya Allah yang memberikan kekuatan kepada wali Allah, tolonglah kami. Akhirnya berpalinglah si wali tadi menghadap kepada seluruh pedagang yang di dalam kapal tadi. Dia berkata, hai kalian yang di dalam kapal, keluarlah satu persatu. Keluarlah mereka satu persatu. 200 orang tadi semuanya berdiri di atas gelombang. Ini karamah ini. Ini hidupnya di zaman Rasulullah ini. Uwais itu bukan sahabat tapi tabi'in, karena dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi tapi hidup sejaman dengan Rasulullah. Jadi ketika semua sudah keluar berdiri di atas gelombang, lalu mereka bertanya, siapakah engkau ya wali Allah? Kata beliau, saya adalah Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais ini tidak punya guru, tapi Allah menghendaki dia menjadi wali. Nah maka kata Syekh Abdul Qadir, orang untuk mencapai makam waliullah, kekasih Allah, melalui tahapan sebagai murad, memang Allah menghendaki. Tapi ini kata beliau tidak bisa dijadikan ukuran. Lalu yang kedua, orang untuk mencapai makam kewalian itu melalui tahapan murid. Murid adalah seseorang yang mengambil jalan khusus menuju Allah melalui bimbingan seorang syekh yang mursyid. Maka dia disebut dengan murid. Nah maka apa yang dikerjakan oleh murid? Murid harus mujahadah, banyak latihan rohani, banyak amaliyah, banyak ibadahnya. Nah itu semurid. Jadi dengan banyak melalui kesulitan, itulah seorang murid. Nah maka murid ini dengan tuntunan bimbingan syekh mursyidnya, dia akan bisa menjadi sebagai seorang wali Allah, kekasih Allah. Jadi kalau tidak seperti itu jangan mengharap. Bagaimana dia tadi bisa mengingat Allah kalau tidak dibimbing oleh syekh mursyidnya?
Kalau tidak bisa mengingat Allah, bagaimana dia bisa menjadi kekasih Allah? Karena kata Syekh Abu Wahab Asy'arani rahimahullah, kekasih Allah itu dia tidak lupa kepada Allah. Qalbunya senantiasa selalu wukuf di hadirat Allah. Qalbunya full Allah. Itulah kekasih Allah. Apabila mereka lupa kepada Allah, maka dilengserkan daripada makom kewalian. Karena syaitan masuk ke dalam kalbunya menyelinap, membisikkan talbis tipu dayanya. Karena ketika lupa pasti iblis masuk. Iblis itu 24 jam memperhatikan kalbu kita. Allah 24 jam memperhatikan kalbu hambanya, dalam keadaan lupa atau dalam keadaan ingat. Nah, ini yang perlu kita cari solusi, cari guru agar kita bisa mengingat Allah. Nah, guru yang mampu membantu agar kita bisa mengingat Allah, guru-guru seperti itu langka pada akhir zaman ini. Mencari guru yang seperti itu sulit, apalagi kapasitas gurunya sebagai mursyid kamil, mukammil. Dia sebagai seorang mursyid yang kamil untuk dirinya saja itu memprosesnya setengah mati. Bagaimana lagi untuk mencapai kamil mukamil? Nah, maka mencari guru seperti itu sangat sulit. Mursyid saja sulit. Mencari mursyid yang kamil mukamil itu jauh lebih sulit. Nah, ini yang tapi kita turut diperintah untuk mencari, bukan disuruh menunggu. Walaupun itu langka, tetap kita disuruh mencari. Karena bahayanya kalau tidak punya guru yang membimbing, itu ketika matinya sangat mengkhawatirkan. Banyak pendapat daripada para sufi pada masa lalu. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, pendiri Tariqat Syadziliyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra, Imam Al-Ghazali rahimahullah, Syekh Abu Wahab Asy'arani rahimahullah, banyak lagi para sufi menyebutkan kalau tidak punya seorang syekh yang mursyid, ada yang mengatakan matinya nanti bisa jahiliyah, matinya masih menanggung dosa besar, bermacam-macam pendapat. Tapi yang jelas, yang tidak punya seorang syekh yang mursyid itu mengkhawatirkan ketika akhir hayatnya. Karena ketika kematian itu final dalam kehidupan manusia, di situ iblis sangat gencar untuk merusak iman tauhid kita. Karena ketika sakratul maut itu ujian akidah, bukan ujian fikih. Itu ujian akidah. Agar kita mati jangan dalam la ilaha illallah. Dulu pernah saya ceritakan, tapi ini saya ulang lagi. Mungkin ada yang pernah melihat di YouTube. Ketika kita sakratul maut, kita dikeroyok 70.000 iblis. Siapa kira-kira yang sanggup melawan? Silahkan buka dalam kitab Aqidatun Najin. Aqidah orang yang selamat yang berpegang kepada fahaman ahli sunnah wal jamaah. 70.000 iblis ngeroyok kita. Tidak ada yang lebih repot, sibuk iblis kepada manusia terkecuali ketika manusia dalam keadaan sakratul maut. Kita mau sholat, iblis sibuk membisikin, mengganggu agar jangan sholat. Bapak ibu mau berangkat ke sini tadi pun iblis macam-macam bisikin. Gak usah berangkat, capek, bilang nafsu, iya. Kamu kan tadi siang kerja, kamu udah tidur lagi, ngantuk. Nanti di sana duduk lama. Bermacam-macam dia, tapi bapak ibu tetap kuat bisa hadir ke sini. Tapi yang goda itu tadi ndak banyak. Paling iblisnya yang namanya walhan, yang namanya macam-macam, ada berapa?
Mungkin hanya beberapa orang yang membisiki agar kita jangan berangkat melakukan amal soleh. Tapi ketika sakratul maut 70.000 berapa kali masjid ini penuh. Seandainya kita melihat, yang nunggu itu melihat, bapak ibunya yang sekarat, anak-anaknya nunggu dalam kondisi tubuhnya sudah lumpuh, lalu dikeroyok 70.000 orang. Orangnya udah lumpuh, dikeroyok lagi. Nggak usah dikeroyok pun sudah kasihan itu, apalagi dikeroyok. Apa tujuannya? Agar merusak iman tauhidnya orang yang sekarat. Bapak Ibu, iblis itu silahkan kita uji, silahkan kita renungkan. Tidak ada yang sangat membuat iblis itu gembira. Tidak ada yang membuat iblis sangat puas kepada manusia. Ketika kita dibisikinnya maksiat, kita maksiat. Iblis puas, tapi tidak puas luar biasa. Ketika kita mau melaksanakan sholat ibadat, iblis melarang lalu kita tidak mampu melakukan ibadat. Iblis suka puas, tapi dia tidak puas luar biasa. Di mana iblis yang sangat puas? Ketika kita mati dalam keadaan tidak membawa iman. Itu temannya selama-lamanya. Walaupun kita digodanya dulu maksiat, tapi kalau kita mati membawa iman, iblis hakikatnya kalah. Kan menurut para ulama hakikat kalah itu bukan kalah debat, bukan kalah urusan dunia. Ketika mati tidak membawa iman, itu hakikatnya kalah. Ketika mati dia mampu la ilaha illallah membawa iman, itu hakikatnya menang. Nah 70.000 iblis tadi datang itu menyerupai sesuatu yang sangat menyeramkan. Dia datang kepada kita, sesuatu yang sangat kita takuti pada waktu hidup dalam dunia. Misalnya ibu-ibu takutnya sama kecoa misalnya. Ini yang mau meninggal nih ibu-ibu, lalu iblis yang banyak 70.000 itu menyerupai kecoa. Kecoanya besar dari orang yang mau mati itu. Yang kecil aja dia menjerit-jerit. Bagaimana di hadapannya besarnya luar biasa. Makanya pengen lihat orang mau mati itu gelisah, putar sana, putar sini. Itu takut dia itu. Tapi mau ngomong udah bisa. Napasnya itu turun naik, tidak tenang itu. Itu mau lari dia itu. Cuma kakinya sudah dilumpuhkan Allah. Ruh kan dicabut dari ujung kaki. Coba tangannya duluan dilumpuhkan, dicabut dari tangan, kakinya ndak lari dia tuh. Kakinya udah dilumpuhkan Allah, tidak ada lagi nyawanya, tidak ada rohnya lagi. Maka dia cuma hanya napasnya, badannya yang gerak-gerak, seolah-olah dia lari daripada. Nah dengan melihat sesuatu yang menyeramkan, yang satu yang dia takuti, itu sudah mampu menghilangkan akalnya. Dia tidak ingat lagi dengan la ilaha illallah. Sedangkan ruh sudah ditenggorokan, tinggal nunggu perintah cabut aja dari Allah malakal maut. Dia belum ingat kepada Allah, malahan melihat yang seram ini tadi sudah merusak, jadi error otaknya. Orang itu kalau takut, coba pengen takutnya orang itu. Takutnya setakut-takutnya bisa gila orang itu. Minimal jadi idiot ya. Itu yang ditakutinya besarnya luar biasa. Nah ketika dia menggoda dengan cara itu kita mampu melewati. Dengan cara apa lagi dia datang? Dengan menjelma menyerupai orang-orang yang kita cintai. Jadi iblis itu pandai untuk menjatuhkan manusia ini. Iblis itu fakar untuk menyesatkan manusia dari rahmat Allah. Jangan dianggap enteng. Kalau Allah mengatakan ini musuh besar, kita nganggap enteng, kelewatan itu.
Iblis itu sudah miliaran tahun sudah. Terus dia sudah terdidik di dalam menyesatkan, menggoda manusia itu. Lalu dia menjelma menyerupai orang-orang yang kita cintai, menyerupai ayah dan ibu kita. Makanya kalau bapak ibu menghadiri orang yang sekarang itu nunjuk ke pintu, itu ayahku sudah datang, ibuku sudah datang. Anak-anak keluarganya yang nunggu ini dikiranya bercanda yang mau meninggal ini. Nggak ada pak, kakek sudah lama meninggal, dikira ini bercanda. Padahal ketika dia melihat itu adalah fitnah yang dahsyat yang datang kepada orang yang sekarat. Lalu datang dengan menyerupai orang yang kita cintai tadi. Apa yang dia tawarkan? Dia menawarkan sesuatu yang sangat kita cintai dalam dunia ini. Makanya Allah melarang, janganlah kamu mencintai sesuatu melebihi daripada cinta kita kepada Allah. Kamu tidak dikatakan beriman yang sempurna sebelum Allah dan Rasulnya lebih kita cintai. Ini memaham ayat ini pun banyak bingung Bapak Ibu. Hakikat cinta itu bukanlah kalau kita berkata, oh itu Bapak itu kerja keras untuk dunia, itu pencinta dunia, belum tentu. Cinta itu bukan di lisan, cinta itu bukan pada lahiriah. Cinta itu pada kolbu manusia. Nah kalau kita banyak mengingat Allah, itulah hakikatnya kekasih kita. Kita banyak mengingat sesuatu, itulah hakikatnya kekasih kita. Misalnya bapak ibu kita yang selalu kita ingat misalnya perhiasan. Ibu-ibu terus ingin dapat perhiasan itu. Maka itulah hakikatnya kekasihnya. Nah maka iblis itu datang menjelmai, menyerupai orang kita cintai, dan dia nawarkan apa yang kita sukai. Dan bapak ibu, iblis itu tahu satu persatu terhadap makhluk yang di bumi ini. Dia tahu apa yang disukai oleh manusia itu. Kita ini, antara kita semua iblis tahu ini apa yang kita sukai. Misalnya kita suka ini, nanti dia datang menjelma menyerupai ayah kita, menawarkan sesuatu yang kita cintai tadi. Hai anakku, ini lihat wanita yang sangat cantik ini, yang dulu dalam dunia kamu tidak pernah melihat kecantikannya. Kamu suka ini kan dulu dalam dunia sudah SMS, ngasih pulsa, ditolak terus. Sudah transfer tetap ditolak. Didatangin, sudah janji, ditutup pintu. Tapi namanya cinta, dia ingin sama wanita itu. Terus didatangin. Tapi akhirnya tidak dapat. Nah ini ada orang nawarkan dengan tanpa ada perjuangan. Ini lihat wanita yang sangat cantik. Yang datang ayahnya. Iblis yang menjelma sebagai ayahnya. Lalu ditawarkan kepada orang tadi yang sekarat sesuatu yang disukainya. Ini lihat wanita cantik ini. Kamu dulu sukakan seperti ini. Yang dilihatnya itu tidak pernah dilihatnya secantik itu dalam dunia. Kamu mau kan ini? Yang nawarkan ayahnya. Ditawarkan perkara yang sangat disukai. Ayah dapat ini, hanya ayah berkata la ilaha. Sampai situ aja. Ayah mendapat ini, hanya ayah berkata la ilaha. Katakanlah itu hai sayang. Kira-kira bisa nggak kita lolos dari itu Bapak Ibu? Yang menawarkan itu orang yang kita cintai, yang ditawarkan perkara yang sangat kita sukai. Sanggup nggak kita lepas dari situ? Insya Allah tidak ada yang sanggup melepaskan itu tanpa pertolongan Allah. Cerdas iblis itu, pandai menipu. Tapi sudah dibocorkan oleh
para ulama Rasulullah, dengan cara itu nanti dia menipu kita. Ada lagi dengan riwayat lain dengan cara dinawarkan air dan sebagainya. Nah maka ketika ditawarkan itu, orang yang sekarat ini manggut-manggut kepalanya, roh sudah mau dicabut, akhirnya matinya dalam keadaan iman tauhidnya sudah digadaikan dengan iblis. Matinya sudah dalam keadaan dipalingkan iman tauhidnya. Katakan hai anakku, la ilaha, tidak ada Tuhan. Kan artinya itu, Bapak mendapat ini hanya Bapak mengatakan seperti itu tadi. Katakan hai anakku. Lalu dia manggut kepalanya, apalagi dia berkata seperti itu, maka iman tauhidnya ketika itu sudah dipalingkan oleh iblis. Nah ini yang kita takuti Bapak Ibu. Maka perlulah kita cari guru agar kita bisa mengingat Allah. Dalam kondisi seperti itu tidak ada lagi yang bisa nolong kita. Anak kita hanya nangis, istri hanya nangis, harta pangkat jabatan kita tidak bisa, kawan-kawan setia hanya nangis. Tidak ada lagi kecuali hanya pertolongan Allah. Nah maka disitulah kita perlunya, sebelum tiba masa itu kita perlu saat ini terus menghubungkan rohani, terus kita berzikir selalu dalam ingat kepada Allah. Nah bagaimana untuk bisa ke sana? Perlulah guru yang membantu untuk agar kita bisa mengingat Allah. Yang belum nanti insya Allah silahkan wudhu, kan kami ajarkan. Yang sudah silahkan nanti boleh untuk mengulangi lagi atau memperbaharui lagi agar nanti bisa semakin kuat, semakin semangat. Kadang Bapak Ibu untuk zikir khafinya kadang kita bisa lupa. Kalau hanya 1 kali 2 kali talqin kadang masih bisa lupa. Nah maka kali lagi pentingnya kita mencari guru yang mursyid untuk insya Allah akhir hayat kita, walaupun dulu kita pada masa muda bergelimang dengan maksiat dan sebagainya, Allah berikan hidayah kita bertemu dengan seorang guru yang mursyid, itu anugerah yang sangat besar. Insya Allah orang ahli tariqah, orang yang punya guru rohani, insya Allah matinya husnul khotimah. Saya banyak sudah melihat, saya banyak membuktikan. Orangnya ini maksiat padahal ibadahnya sangat biasa. Nah, tapi ketika akhir hayatnya karena tuntunan gurunya, dia waktu hidup dididik untuk mengingat Allah, maka akhir hayatnya disitulah dia mencapai haqqul yakin, bahkan sampai kepada ainul yakin. Maka matinya pun dia tersenyum, meninggalkan dunia yang fana ini. Nah maka para ikhwan wal akhwat, bapak ibu, kali lagi jadi sangat pentingnya thariqah, sangat pentingnya seorang guru pembimbing, dan bahayanya kita tidak memiliki seorang guru yang pembimbing. Matinya mengkhawatirkan, dan juga dia tidak akan bisa untuk mencapai kedudukan menjadi kekasih Allah. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kajian sedikit pada malam hari ini bisa menambah pengetahuan kita agar semakin kuat, khususnya yang sudah belajar thariqah dan juga yang baru mau belajar. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa untuk niat mengambil satu pelajaran. Jadi pelajaran thariqah yang batal wudhu dulu Bapak Ibu, maka kami tunggu. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.